Selamat berjumpa kembali adik-adik yang sudah belajar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin bahas fluida dinamis, khususnya adalah debit air. Sebelumnya telah saya jelaskan mengenai fluida statis. Tapi pertemuan kali ini saya akan membahas fluida dinamis tentang debit air atau cepat aliran. Mari kita simak bersama-sama. Mari adik-adik kita lanjutkan mengenai fluida dinamis. Dalam hal ini, Pak Made ingin berbicara tentang fluida ideal. Jadi nanti rumus-rumus yang berlaku pada pembahasan ini adalah untuk fluida ideal. Sebelumnya kita mempelajari fluida yaitu dapat berupa cair atau gas. Dalam ini yang kita pelajari adalah dalam keadaan bergerak. Dalam pembahasan ini dibatasi untuk fluida yang ideal. Adapun sifat-sifat ideal yang akan kita pelajari di sini, yang pertama adalah alirannya tunak. Kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Yang kedua, alirannya yang tidak termampatkan. Artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika tekanan berubah. Jadi dalam hal ini massa jenisnya tidak berubah. Yang ketiga merupakan aliran yang tidak kental, jadi tanpa gesekan. Yang keempat, aliran memiliki garis halus dan tidak bergolak. Artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Jadi di dalam hal ini alirannya adalah laminar. Baik adik-adik, kita lanjutkan berikutnya yaitu mengenai apa yang disebut dengan debit air. Mari kita simak bersama-sama. Baik adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai fluida dinamis. Yang pertama yaitu debit air atau sering-sering disebut dengan cepat aliran. Notasinya adalah Q, satuannya liter per sekon atau meter kubik per sekon. Jadi dilihat dari satuannya, bisa kita lihat bahwa debit air adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penambang dalam waktu tertentu. Jadi dapat saya tuliskan bahwa Q sama dengan P per T. Jadi P besar yang menyatakan volume fluida yang mengalir. Q itu adalah debit aliran, satuannya meter kubik per sekon, T itu waktu dalam sekon. Nah, dapat dikembangkan dari volume itu adalah luas penampang dikali dengan tinggi atau di dalam hal ini dianggap jaraknya. Sehingga di sini jarak per waktu itu menjadi P, sehingga bisa dituliskan bahwa cepat aliran juga luas penampang kali kecepatan. Jadi kecepatan itu P kecil, volume itu P besar. Jadi A itu luas penampang pipa yang dialiri fluida, satuannya meter persegi. P itu kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Jadi hati-hati adik-adik. P besar itu adalah volume, P kecil itu kecepatan. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk mempertajam pengertian tentang debit aliran. Baik, adik-adik, untuk mempertajam pengertian tentang debit air, kita lihat beberapa contoh berikut. Nomor 1, berapa besar debit air yang mengisi sebuah kolam berukuran 6 x 5 x 4 meter yang terisi penuh dalam waktu 20 menit. Seperti saya katakan dari awal, setiap mulai satuan arus dalam satu sistem, ini 20 menit. Kita jadikan sekon menjadi 1200. Sedangkan volumenya panjang kali lebar kali tinggi, jadi 6 x 5 x 4 sama dengan 120 meter kubik. Jadi sesuai dengan rumusnya, Q sama dengan P per T. Jadi 120 meter kubik per 1200, jadilah dia 0,1 meter kubik per sekon. Nomor 2, sebuah kolam berukuran 5 x 4 x 3 akan diisi air penuh dari sumber air dengan debit 400 liter per sekon. Tentukanlah berapa lama bak kamar mandi itu akan penuh. Adik-adik lihat di situ ada liter per sekon. Sedangkan kolamnya berukuran 5 x 4 x 3 meter. Nah, di sini bisa kita berubah menjadi, ingat bahwa 1 liter setara dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 desimeter kubik berarti 10⁻³ meter kubik. Sehingga
400 liter per sekon sama dengan 0,4 meter kubik per sekon. Pi-nya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 meter kubik. Jadi dari rumus Q sama dengan Pi per T, sehingga T dapat dituliskan Pi per Q. Jadi 60 per 0,4 hasilnya 150 sekon. Jadi itulah adik-adik, tidak terlalu sulit mengenai debit air. Yang penting rumusnya apa, kemudian lihat volumenya bentuknya apa. Jadi kalau dia misalkan balok, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dia kubus, sisi pangkat 3. Demikian pula kalau silinder, luas alas seperti ini. Nah, itu perlu diperhatikan bentuk-bentuk daripada volumenya. Mudah-mudahan mengerti. Mari kita lanjutkan dengan persamaan kontinuitas. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan persamaan kontinuitas. Ini merupakan kelanjutan daripada fluida dinamis. Adik-adik bisa lihat di situ ada gambar air mengalir dari pipa 1 ke pipa 2 ke pipa 3. Masing-masing luas penambangnya A1, kecepatannya P1, luas penambangnya A2, kecepatan P2, kemudian luas penambangnya A3, kecepatannya P3. Dalam persamaan kontinuitas ini, bahwa seperti sekalian di awal berlaku untuk fluida ideal. Jadi tidak mengalami perubahan massa jenis ketika dia masuk dari pipa 1 ke pipa yang lain. Jadi sebenarnya dalam kasus persamaan kontinuitas ini ada pengertian bahwa flux massa yang masuk sama dengan flux massa yang keluar dari pipa. Nah, dari flux massa itulah bisa diturunkan bahwa debit air dari satu pipa ke pipa yang lain untuk fluida ideal itu adalah sama. Jadi Q1, Q2 sampai yang ke N itu nilainya sama. Jadi dapat dituliskan A1P1 sama dengan A2P2 sesuai dan seterusnya sesuai dengan persamaan debit air di atas tadi yang kita pelajari. Nah, karena biasanya penampangnya itu adalah berupa lingkaran, sehingga A-nya itu adalah PR kuadrat. Demikian pula jari-jari setengah dari diameter. Sehingga nanti kalau diketahui jari-jari dan diameternya, adik-adik bisa buat perbandingan. Jadi P1 per P2 sama dengan A2 per A1. Atau bisa juga, karena tadi A itu PR kuadrat, P-nya dicoret, tinggal dia R2 per R1 kuadrat. Demikian pula bahwa jari-jari itu setengah dari diameter. Jadi setengahnya dicoret. Bisa juga kalau nanti diketahui diameter, bisa dipakai bahwa P1 per P2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Jadi gitu adik-adik. R1 itu jari-jari pipa 1, R2 jari-jari pipa 2, D1 diameter pipa 1, D2 diameter pipa 2, A1 luas penambang pipa 1, A2 luas penambang pipa 2, P1 kecepatan fluida di penambang 1, P2 kecepatan fluida di penambang pipa 2. Jadi dalam hal ini nanti soal-soalnya kalian harus pintar mengalihkan silang untuk menghindari kesalahan. Untuk memperkuat persamaan kontinuitas, marilah adik-adik simak contoh soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal untuk memperkuat, mempertajam tentang pemahaman persamaan kontinuitas. Kita lihat buat contoh berikut. Yang pertama, air mengalir dari pipa berdiameter 20 cm dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian masuk ke pipa tersambung dengan diameter 8 cm. Berapa kecepatan air pada pipa berdiameter 8 cm? Jadi yang lebih kecil. Kita ingat P1 5 meter per sekon, D1 20 cm, D2 8 cm. Nah, dalam hal ini kenapa saya tidak rubah ke dalam meter? Karena sebelah menyebelah itu satuannya sudah sama. Jadi mempermudah nanti perhitungan karena dia bisa dicoret. Sesuai dengan rumusnya tadi, A1P1 sama dengan A2P2.
Nah, lebih baik variabel yang dicari ditulis dulu, baru masuk angka untuk menghindari kesalahan. Seperti sini saya tulis bahwa P2 langsung sama dengan D1 per D2 kuadrat kali P1. Masukkan angka, 20 per 8 kuadrat kali 5, hasilnya adalah 31,25 meter per sekon. Nomor 2, sebuah pipa dengan luas penampang 640 cm persegi. Disambung dengan pipa lain dengan luas penampang 120 cm persegi. Pipa ini dipakai untuk mengalirkan air. Kecepatan air pada pipa besar 6 meter per sekon. Berapakah kecepatan air pada pipa berdiameter lebih kecil? Nah, kalian lihat bahwa P1 6 meter per sekon, A1 640 cm persegi, A2 120 cm persegi. Jadi saya katakan dari tadi bahwa lebih baik langsung variabel yang dicari tulis. P2 sama dengan A1 per A2 kali P1. Sama dengan 640 per 120 kali 6 meter per sekon. Jadi dicoret nolnya. Jadi hasilnya adalah 32 meter per sekon. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Yang penting ingat rumusnya. Tulislah variabel yang dicari, baru masuk angka. Sehingga nanti untuk menghindari kesalahan. Baik, selamat menyimak contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang materi debit air dan persamaan kontinuitas. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lihat soal pengembangan, yaitu hubungan debit air dengan daya listrik. Jadi debit aliran dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial pindah dari suatu ketinggian, seperti pada waduk, penerapan pada waduk PLTA. Nah, di sini tuliskan bahwa daya yang dihasilkan generator itu P sama dengan rho kali debit air kali kecepatan gravitasi kali ketinggian waduk dari turbin. Ya, jadi P sama dengan rho Q GH. Jadi rho itu masanya fluidanya, kilogram per meter kubik. Q debit airnya meter kubik per sekon, H itu ketinggian aliran dari waduk ke turbin. Kemudian P itu daya dalam satuan watt, bisa juga kilowatt atau megawatt. Jadi 1 kilowatt 1000 watt, 1 megawatt 10 pangkat 6 watt. Baik, kita simak contoh soal yang berhubungan dengan daya dan debit alir. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan contoh soal berikut yang berkaitan dengan pemanfaatan debit air. Dalam suatu persoalan, sebuah generator 1 megawatt berada 100 meter di bawah waduk sebagai sumber penggerak turbin. Jika hanya mampu mengubah energi air 80% tiap siklus, berapa besar debit air bila masih jenis air 1000 kg per meter kubik? G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa seperti sekatan dari awal, satuan harus dalam satu sistem. Dayanya 1 megawatt itu sama dengan 10 pangkat 6 watt, hanya 100 meter, efisiensinya 80% atau 0,8 nanti, rho-nya 1000 kg per meter kubik. G 10. Jadi dari rumus yang tadi bahwa P sama dengan eta rho Q GH. Tadi kan sebenarnya adalah rho Q GH, tapi karena di sini ada efisiensinya yaitu cuma 80%. Sehingga bisa tuliskan bahwa P sama dengan eta rho Q GH. Jadi Q sama dengan P per eta rho GH. Jadi 10 pangkat 6 per 0,8 kali 1000 kali 10 kali 100. Jadi hasilnya adalah 1,25 meter kubik per sekon. Jadi 80% itu sama saja dengan 0,8. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ya, jadi penerapan dari debit air. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak, mudah-mudahan mengerti. Nah, itulah adik-adik yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mengerti. Selamat mencoba soal yang ada. Saya akhiri, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Jangan lupa subscribe, di komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.